menjelaskan bagaimana tata cara praktikum panas suhu es. Tujuan dari percobaan itu adalah untuk menentukan panas suhu es dengan kalometer. Jadi alat yang kita gunakan ada termos listrik, termometer digital, ada stopwatch, ada neraca teknis, dan tentunya kita menggunakan kalorimeter. Ini adalah penyekatnya, dan ini adalah kalorimeternya. Lalu, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengukur kalorimeter kosong beserta pengaduk. Jadi ingat ya, kalorimeter kosong beserta pengaduknya, dan jangan lupa untuk airnya juga. Kita hitung dengan menggunakan neraca teknis. Setelah kita mendapat hasil dari masa kalorimeter kosong beserta pengaduknya, kita catat di lembar data. Oh ya, tidak lupa juga selalu kita mencatat suhu, tekanan, dan kelembapan sebelum dan sesudah percobaan. Lalu nanti kita dapat nilai massa kalorimeter kosong. Kita catat di sini. Selanjutnya, kita pada percobaan nilai air kalorimeter. Jadi ada dua percobaan ya, untuk menentukan nilai air kalorimeter dan untuk menentukan panas suhu esnya. Yang pertama itu adalah menentukan nilai air kalorimeter. Kita isi air seperempatnya saja ke dalam kalorimeternya. Setelah kita isi air, kita timbang di neraca teknis. Setelah kita menghitung masanya berapa, kita memasukkan kalorimeternya ke dalam penyekat. Ini kita cabut dulu, lalu kita pakai tutupnya. Bisa dilihat seperti ini. Setelah kita memasukkan ke dalam penutup, kita menghitung suhunya, suhu awal, yaitu suhunya ini. Kenapa kita memasukkannya ke dalam ini? Biar suhu ruangan itu tidak terpengaruh terhadap suhu airnya. Kita hitung berapa suhu airnya. Setelah kita mengukur suhunya, kita memanaskan air dengan menggunakan termos listrik. Di sini saya sudah panaskan terlebih dahulu, jadi kita ukur suhunya berapa. Jadi ketika sudah mendidih ya, kita catat suhunya berapa. Perlu diingat lagi bahwa suhu untuk air panas tersendiri itu adalah 85 sampai 90 derajat Celcius. Kita catat data-data yang kita dapat di lembar data. Lalu setelah kita mendapat suhu air dan suhu air panasnya, kita menuangkan air panas ke dalam kalorimeter. Kita tuangkan seperempatnya aja. Kita tutup kembali. Kita mau masukkan termometer ke dalam lubangnya untuk menghitung suhu campurannya, suhu campuran antara air dan air panas. Kita aduk. Pengadukannya itu ditarik ke atas ke bawah. Di sini tertera berapa nanti dia suhu totalnya ini ketika dia nggak turun atau suhunya ini tidak bergerak lagi. Jadi itu adalah suhu total atau suhu campurannya atau suhu akhir. Setelah kita mendapatkan suhu akhirnya atau suhu campurannya, selanjutnya kita menghitung massa akhir. Massa akhir dari kalorimeter. Jadi ini tadi, jangan lupa untuk karetnya juga. Kita hitung masanya menggunakan neraca teknis. Setelah kita dapat massa kalorimeter, pengaduk, air dingin dan air panas yaitu air campurannya yang tadi ya, kita lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu percobaan panas suhu es. Baik, setelah kita melakukan percobaan menentukan nilai air kalorimeter, kita lanjut untuk menentukan panas suhu es. Ada bahan yang kita gunakan yaitu es batu. Oke, jadi untuk menentukan ini kita menggunakan es batu. Sama seperti yang tadi, kita menuangkan air ke dalam kalorimeter. Jadi ini sudah kosong ya. Ini tadi untuk percobaan nilai air kalorimeter sudah selesai. Kita kosongin lagi. Kita masukkan kembali airnya seperempat.
Lalu kita ukur masanya dengan menggunakan raca teknis. Setelah kita mendapatkan massa kanometer pengaduk beserta air, sama seperti percobaan sebelumnya, kita memasukkannya ke dalam kanometer, ke dalam penyekatnya maksud saya. Dalam penyekatnya kita tutup kembali, lalu kita ukur suhunya. Kita ukur kembali suhu. Dapat suhunya tadi, suhu airnya. Selanjutnya kita memasukkan bongkahan esnya ke dalam kanometernya. Cara yang saya gunakan adalah kita memasukkannya terlebih dahulu, seperti kita mengukurnya, mengukur nilai suhu airnya. Ini saya lakukan agar cepat ya. Jadi stopwatch, karena ini dengan menggunakan stopwatch kita harus menjadikan stopwatchnya juga. Jadi setelah nanti es batunya dimasukkan, stopwatchnya langsung menyala dan kita langsung mengaduk. Jadi ini harus sinkron ya. Lalu di sini saya masukkan 3 buah. Saya tutup. Saya mulai. Perlu diingat, proses pengadukan ini harus konstan. Jadi ketika dia kayak gini, kita harus seperti ini terus. Jangan nanti kita percepatkan, jangan seperti itu. Jadi kalau kita jangan terlalu lambat juga ya. Kita mengaduknya seperti ini, konstan. Setiap pertambahan waktu 30 detik, kita mencatat suhunya berapa. Jadi ketika nanti ini 30 detik, misalkan ini 5 detik lagi, 30 detik saya catat suhunya berapa di lembar data. Ini tetap ya, jadi kita tetap mengaduk, kita mencatat seperti itu. 30 detik kita catat di lembar data seperti itu. Baik, setelah kita tadi melakukan percobaan seperti itu, kita menghitung suhunya setiap kali pertambahan 30 detik. Seperti yang saya lakukan tadi ya, setiap pertambahan 30 detik kita catat suhunya yang tertera di termometer digital berapa. Kita catat berapa sampai dia 270 detik. Kita catat suhunya berapa. Lalu selanjutnya kita menghitung massa. Kita menghitung massa air es dan air yang tadi itu kan sudah mencair ya, sudah mencair karena kita dapat suhu akhirnya, berarti itu sudah mencair. Kita timbang menggunakan raca teknis. Setelah kita melakukan percobaan seperti tadi, yang terakhir itu adalah kita mencatat massa akhirnya, yaitu tadi air es sudah dimasukkan dan air kita timbang. Jangan lupa untuk garisnya sedikit juga. Baik, setelah kita mendapatkan data-data tadi sudah terisi semua, jangan lupa untuk mencatat suhu, tekanan, kelembapan sesudah percobaan. Sekian untuk percobaan panas sebelum es. Terima kasih.